Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. buat para alumni Self Development Indonesia, baik itu yang pernah ikut pelatihan saya ataupun trainer lainnya di Self Development Indonesia. Dan sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat alumni Self Development Indonesia. Dan saya selaku founder dari Self Development Indonesia akan mengadakan kegiatan rutin di setiap tahunnya, salah satunya yaitu Halal Bihalal alumni SDI sebagai bentuk wujud silaturahmi sekaligus membuka peluang ataupun kolaborasi. Nah, untuk malam hari ini saya akan sedikit sharing singkat saja, namun saya harap para peserta, para alumni yang telah hadir bisa memberikan pendapatnya, baik itu di kolom chat ataupun open mic. Karena di sini selain sharing pengalaman, tapi juga kita ingin saling mengenal. Mungkin saja saya yang di Sidoarjo ke Bandung, Jakarta, nah itu bisa silaturahmi ataupun sambil sharing bersama. Oke, untuk kesempatan halal bihalal alumni SD ini kebetulan yang pertama, karena di SD ini didirikan tahun 2024, 17 Januari ya. Dan sekarang sudah berjalan 1 tahun setengah, dan tema pada malam hari ini yaitu halal bihalal alumni STI menjalin silaturahmi dan membangun kolaborasi. Oke, saya akan sedikit share screen dulu, sharing singkat terkait dengan materi hari ini. Saya singkat saja, ini bukan materi webinar ataupun sebagainya, tapi ini sebagai semacam coaching ya, ataupun untuk interaktif menjalin silaturahmi dan kolaborasi. Karena di tahun 2025 ini memang tahunnya kolaborasi ya, karena 20 tahun lagi itu sudah 2045 yaitu mewujudkan Indonesia emas. Namun seiring berjalannya waktu, situasi terkini banyak persaingan, banyak lawan atau musuh mungkin ya, yang akhir-akhir ini diberita, baik itu di Amerika, Cina ataupun luar negeri, tapi di Indonesia semoga baik-baik saja dengan nilai atau value yang mungkin paling bernilai ya di seluruh dunia, memiliki banyak budaya, banyak suku, banyak banyak bahasa, dan ini menjadikan Indonesia kaya. Dan jika ingin membangun sebuah tujuan yang baik, tentu saja memerlukan banyak orang, banyak sumber daya, dan salah satu caranya yaitu berkolaborasi. Dan malam hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan silaturahmi dan kolaborasi. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu, ataupun mungkin yang belum pernah ikut pelatihan saya, Diki Nur Rahman, ataupun yang sudah pernah, mungkin sudah mengenal ya. Tapi saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Nur Rahman, biasanya dipanggil Coach Diki. Kemudian saya tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau dari Surabaya sekitar 1 jam. Untuk kesibukan saya saat ini yaitu mengajar les privat di bimbingan belajar saya sendiri, Mandiri Course. Kemudian mengisi pelatihan, salah satunya di Self Development Indonesia dan lembaga lainnya, baik itu online ataupun offline. Sering juga diundang, baik itu webinar, seminar, ataupun pelatihan, baik itu online ataupun offline. Dan selain itu, lagi sibuk nulis juga. Salah satu buku yang sudah terbit yaitu Public Speaking Transformation, itu sebagai wujud saya mencurahkan pikiran dan pengalaman saya dalam sebuah buku. Karena dengan adanya buku ataupun karya, kita akan dikenang meskipun telah tiada, dan buku ini sebagai
amal jariah juga buat saya karena hidup ini tidak selamanya, hanya sementara. Jadi harus meninggalkan karya dan bisa bermanfaat. Karena latar belakang saya S1 dan S2 komunikasi, tentu saja tidak jauh-jauh dari public speaking dan komunikasi. Namun ada juga beberapa latar belakang pendidikan yang mungkin ke depannya insya Allah akan ada beberapa buku juga yang berkaitan dengan self development ataupun pengembangan diri. Jadi tunggu saja. Oke, di sini saya lihat ada 9 ya, 9 sampai 10 alumni yang sudah hadir. Nah, mungkin boleh kenalan dulu, open kamera, yang berhalangan mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Yang pertama, alumni SD ini namanya siapa, kemudian asal kotanya, kemudian kesibukan, dan alumni training SD yang pernah diikuti. Nah, kalau misalnya ikut satu ya sebutkan satu, kalau dua ya dua, kalau lebih dari tiga ya disebutkan lebih dari tiga. Pokoknya semua yang pernah diikuti. Kebetulan untuk alumni SDI, saya kasih info di tahun 2024 Desember itu di data totalnya ada 417 alumni yang ikut di pelatihan ya, karena keluar sertifikatnya, baik itu yang ikutnya beberapa kali ataupun hanya sekali. Total sertifikat yang keluar 417 dan terselenggara 27 pelatihan. Dan alhamdulillah sekarang sudah update terakhir itu 36, kalau sama NLP sekitar 38. Oke, mungkin ada yang mau kenalan secara langsung? Boleh. Namanya, asalnya. Nah, di sini ada Kak Cindy. Silakan Kak Cindy. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya alumni SDI dari Certified Time Management Mastery. Nama saya Cindy Andika Fiona, asal kota dari Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat. Kesibukan saya saat ini menjadi penulis, terus pemimpin komunitas online, dan juga influencer atau content creator. Alumni training SD yang pernah diikuti maksudnya gimana nih Kak? Ya itu, time management ya. Oh iya, tapi saya mau berbicara sedikit tentang pengalaman saya selama di SDI. Jadi, Boleh, boleh. jadi sebenarnya saya itu belum tahu kan tentang sertifikasi ini gitu. Yang saya tahu kalau sertifikasi itu rada mahal. Nah, jadi ketika saya ulang tahun, sahabat saya Kumaida Tuniswiyah, dia yang menghadiahkan ke saya training di SDI untuk kita bisa belajar bareng dan punya gelar bareng sertifikasi berdua gitu. Jadi suatu kehormatan saya bisa menjadi alumni SDI dan lulus mendapat banyak ilmu dan juga pengarahan dan emang asik ya belajar itu gitu. Sementara saya belum melanjutkan pembelajaran lagi nih kuliah karena saya kan lulusan D3. Jadi saya itu merupakan lulusan Vokasi Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia tahun 2019 dan mau melanjutkan ke sarjana belum ada biaya. Jadi saya sangat termotivasi banget untuk tetap bisa belajar dengan harga yang lebih murah dan kebetulan SDI mewadahi hal itu. Seperti itu sih Kak. Kalau dijabarin secara langsung misalnya komunitas yang saya kelola, apa masih bisa dikasih waktu Kak? Boleh. Sekalian sama manfaat dari training time management kemarin yang pernah diikuti. Silakan. Oh, oke. Okay. Jadi saya merupakan CEO Media Literasi Indonesia International atau MELII, komunitas yang saya bangun sedari 10 Januari 2020. Terus saya merupakan pembina dan owner di komunitas Dream Team yang saya bangun sejak tahun 2000, sudah 3 tahun.
Lalu saya merupakan ketua umum di Raharjo Institute. Saya merupakan admin ruang lomba, admin content creator regeneration future leader. Terus saya juga program manager di Duta Motivator Pendidikan Indonesia, pengawas di Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute. Kayaknya cukup sih Kak. Perjalanan saya belajar di komunitas dan organisasi itu tergolong panjang, tapi yang jabatan yang sekarang saya pegang seperti itu. Dan manfaat time management mastery, saya bisa membagi waktu saya 24 jam ini lebih efektif dan maksimal. Karena dengan banyaknya kegiatan seperti itu, terus masih membuka sesi konsultasi buat anak literasi dan juga sharing ilmu juga, sekaligus saya belajar di webinar-webinar. Ilmu dari SD itu sangat bermanfaat banget nih untuk memaksimalkan waktu menjadi lebih bermanfaat dan semuanya tertata secara lebih baik. Jadi seperti itu Kak, terima kasih buat kesempatan yang memperkenalkan diri dan suatu kehormatan bisa kenal sama Coach Diki. Tapi kalau boleh request nanti saya boleh PC Kakak supaya kita bisa saling save untuk saling tahu kabar nih Kak. Oke, Soalnya baik. ya Oke, seperti itu. baik. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Sedikit informasi ya, mungkin belum tahu semua alumninya. Semua alumni SDI semenjak tahun 2024 sampai sekarang, semua nomornya saya save. Jadi sekitar 400 lebih orang itu sudah saya save. Apakah yang apakah pesertanya nge-save saya tidak tahu ya. Berarti yang lihat story saya itu berarti yang nge-save. Kalau yang nggak lihat ya berarti tidak nge-save gitu. Oh gitu, Iya, berarti saya yang salah ya. Mohon iya, maaf Kak. oke, nggak apa-apa. Mungkin nomor adminnya ya yang di-save ya. Tapi nggak apa-apa. Iya betul. Ya, Mm-mm. untuk nomor saya sudah Oke. ada di grup ya. Itu nanti bisa di chat secara personal. Ya, makasih banyak Kak. Mohon maaf kalau tidak nyaman atas ini saya tadi. Oh Nanti ya, saya mulai. oke, nggak apa-apa. Terima Ya, terima kasih buat Kak Cindy sudah sharing ilmu ya terkait dengan pengalamannya juga alumni SDI, Time Management Master ya. Mungkin ada kesempatan lainnya ikut pelatihan yang lainnya ya karena di SDI banyak variasinya ya. Dan trainernya bukan saya saja tapi juga ada associate trainer SDI. Insya Allah Kak. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Kebetulan untuk SD ini ada associate trainernya ya. Jadi selain saya ada beberapa trainer lainnya yang dari laki-laki, perempuan ada, dari yang muda sampai berusia ada, yang profesional, dosen, praktisi ada. Bahkan ada salah satu trainer itu yang pernah mendapatkan rekor muri, gelar non-akademik terbanyak di Indonesia di tahun 2022 kalau nggak salah. Dan alhamdulillahnya gabung di SDI. Nah, mungkin kalau penasaran bisa chat saya siapakah itu. Karena beliau ini memang sebagai seorang dosen juga, praktisi, kemudian trainer dan mas instruktur juga. Dan alhamdulillahnya saya bisa kolaborasi dengan beliau. Dan ketika saya mengikuti training yang beliau sampaikan, itu kayak kuliah 1 semester ya, karena cukup panjang. Jadi ibaratnya berapa SKS tapi dijadikan cuma 3 sampai 4 jam oleh beliau. Namun beliau tidak setengah-setengah dalam menyampaikannya dan membimbing, dan untuk output pelatihannya itu memang dari buku. Nah, itu motivasi buat saya juga kalau bisa setiap training, nggak setiap ya, beberapa training aja yang kemungkinan ada bukunya, outputnya. Dan alhamdulillah yang kemarin public speaking transformation itu sudah terbit bukunya, masih proses percetakan dan untuk pelatihannya insya Allah dimulai di Mei 2025. Dan itu bisa buat motivasi teman-teman bahwasanya kalau kita sudah banyak belajar, kita harus berbagi. Nah, berbagi baik itu dalam pelatihan, webinar, ataupun output lainnya seperti konten ataupun buku, e-book, dan sebagainya.
Karena kalau dalam time management atau self development itu ada yang namanya produktif. Nah, produktif itu kan menghasilkan suatu produk ya. Ada tiga, belajar, bekerja, berkarya. Kalau belajar itu kan menghasilkan ide, pemikiran. Kalau bekerja menghasilkan cuan, pendapatan, pengalaman. Tapi kalau berkarya itu membagikan apa yang kita dapatkan, baik itu ilmu ataupun hal lainnya yang tentu saja akan menjadi manfaat dan berkah. Jadi ini buat motivasi teman-teman juga bahwasanya hidup itu jangan mengalir aja, tapi harus bisa produktif. Kalau bisa ketiganya, tapi kalau tidak bisa salah satunya, belajar, bekerja, berkarya. Dan yang terakhir, berbagi. Nah, supaya teman-teman bisa jadi seorang yang bermanfaat. Oke, terima kasih buat Kak Cindy. Mungkin ada alumni lainnya yang mau kenalan secara langsung sebelum saya lanjut. Oh, ini ada di kolom chat ya, saya bacakan dulu. Oh, Kak Rati, sudah ikut 4. Nah, ini segera dikerjakan ya. Ini awal-awal join ini di 2024. Kalau bisa segera dikerjakan. Pasti bisa kok. Meskipun harus scroll-scroll untuk mencari link thread. Oke, kemudian ada Pak Apo Pasrianto dari Kalimantan Barat. Oh, ini yang kemarin ikut CECS, Counseling Skill. Oke, kemudian ada Pak Tirta, guru bahasa Inggris, CSDM, kemudian speaker. Oke, terima kasih Pak Tirta. Yang lainnya juga boleh dituliskan di kolom chat ataupun langsung juga boleh. Nah, ini ada yang open kamera, Mas Aris. Gimana Mas Aris mau memperkenalkan diri? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, alumni SDI. Perkenalkan, saya Aris Chandra Saputra. Saya asal dari Kota Bandung dan kesibukan saya adalah mengajar ya sebagai instruktur di salah satu lembaga pelatihan kerja di Kota Bandung. Dan saya alumni dari NLP Teaching ya, yang saat itu dimentori oleh Coach Satria Andika. Kemudian ikut public speaking juga. Namun untuk public speakingnya saya masih belum selesai coach. Tugasnya waktu itu belum diupload. Tinggal satu bagian lagi sih yang videonya. Mungkin itu teman-teman semua, salam kenal dari saya. Selamat Oke, malam. baik. Terima kasih Mas Aris. Mungkin boleh kasih testimoninya mungkin ya. Setelah mengikuti NLP for Teaching sama Certificate Public Speaking, kira-kira manfaatnya apa buat kehidupan? Baik, Alhamdulillah ketika saya mengikuti pelatihan ini, terutama karena profesi saya sebagai seorang instruktur yang mana harus mengajar tatap muka ya di depan audiens ataupun peserta didik, tentu meningkatkan kemampuan dalam mengajar, apalagi di bagian NLP ya, yaitu menguasai suasana mengajar supaya lebih hidup, bagaimana supaya mereka yang mengikuti materi saya juga bisa lebih paham ya, karena kita masuk di bawah alam sadar ya NLP itu untuk teachingnya. Jadi bagaimana eh, mempengaruhi mereka supaya mereka itu bisa menerima ilmu kita lebih bagus ya, terutama juga mengetahui karakter dari para peserta didik ya, dari para peserta pelatihannya, karena setiap orang memiliki eh, cara untuk menangkap ilmunya yang berbeda-beda. Ada yang secara visual, ada yang secara eh, mungkin membaca teks ataupun dari mendengar seperti itu. Ya Alhamdulillah Coach Satria ini ya sangat membantu saat memberikan materi, jadi eh, sangat memberikan dampak yang besar sekali. Dan Alhamdulillah sih saya juga tahu SDI juga dari Coach Satria saat itu melatih pelatihan digital marketing. Nah, dan kemudian saya tertarik, oh ya, saya harus perlu menambah ilmu dari apa luar ya.
yang mana untuk bagaimana mendapatkan gelar non akademik. Alhamdulillah saya sudah dapat satu. Nah, untuk yang bagian public speaking juga alhamdulillah saat itu Coach Diki yang mengajar ya, tapi mohon maaf Coach Diki, saya belum menyelesaikan satu bagian lagi untuk tugasnya bagian video hasilnya. Mungkin karena waktu itu sedang sibuk dan karena sudah melewati batas waktu, jadi saya aduh jadi terbawa-terbawa dan mundur. Tapi moga-moga nanti saya bisa selesaikan untuk tugas yang terakhirnya tadi. Dan alhamdulillah dari bagaimana pelatihan untuk public speaking juga sangat bermanfaat ya, menambah kemampuan untuk percaya diri bagaimana membawa suatu cara kita membuka, memberikan materi dan menutup materi. Ya mungkin itu udah saja Coach Diki. Terima kasih banyak. Ada Coach Satria juga. Halo Coach Satria. Baik, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih buat Mas Aris untuk perkenalan. Oke, itu kalau tadi perwakilan dari peserta ya. Sekarang mungkin alumni peserta ya. Mungkin sekarang perwakilan dari alumni peserta dan sekarang bergabung di Associate Trainer SDI mungkin ya. Oke, mungkin Coach Satria bisa ya. Cuma kameranya jangan pakai animasi ya, biar para alumni lainnya juga tahu wajah aslinya. Meskipun di poster ada ya. Silakan, Coach Satria. Alumni mana, kemudian ngajar pelatihan apa, boleh. Silakan Coach Satria. Mic-nya belum nyala. Halo Coach Satria, apakah bisa sharing? Mic-nya di saya masih mati soalnya. Oke, oke sambil nunggu Coach Satria, saya coba baca di kolom chat. Oh ini ada dari Kak Kumai Datun, CHTC, CMH, CTH. Oh ini yang ngajak tadi kalau nggak salah ya. Ngajak Kak Cindy bukan sih? Benar, Master. Itu sahabat saya terbaik saya pokoknya. Oh pantas ada mirip-miripnya ya gelarnya ya. Iya, Oke oke. terima kasih Kak Via buat udah memperkenalkan saya dengan SDI. Oke baik, terima kasih. Kemudian ada Kak Rati. Oh ini yang tadi ya. Nah, ini belum dikerjakan beberapa ya. Nanti kalau kesulitan bisa tanyakan saya. Kira-kira yang belum apa saja. Meskipun deadline-nya 1 minggu itu sebenarnya biar segera dikerjain gitu ya. Tapi ada juga alumni yang sudah berganti tahun tapi belum dikumpulkan. Sudah di follow up juga di grup alumni. Masih bisa, cuma nanti bilang dari batch berapa biar nanti carinya gampang gitu. Jadi masih bisa kok. Selama masih ada di grup dan datanya masih ada. Tapi kalau tidak bisa menyebutkan batch keberapa, tanggal berapa, nah ini agak kerepotan. Harus ngecek data alumni yang ratusan itu. Oke, Coach Satria sudah bisa bergabung? Cek, cek. Suara saya sudah masuk, Coach. Sudah, silakan Coach. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang terhormat Coach Diki beserta seluruh tim Self Development Indonesia, serta juga yang saya banggakan tentunya selalu seluruh alumni yang mungkin sudah bertemu saya. Di sini ada Pak Instruktur Aris. Salam sehat, Pak Instruktur. Halal bihalal juga ya tentunya untuk semua yang mungkin juga belum mengenal saya, tapi izinkan saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin untuk semuanya dan salam kenal tentunya. Nah, tadi mungkin sedikit panjang lebar dari perkenalan teman-teman saya ikut menyimak gitu, walaupun mungkin tadi masih ada beberapa kendala sehingga barangkali kalaupun kita next time-nya bisa bertemu di pelatihan kah ataupun webinar lainnya itu pasti ditunggu banget ya Coach ya. Karena mungkin juga Coach Diki sendiri juga selain daripada pelatihan mungkin ada agenda-agenda webinar yang kita laksanakan biasanya untuk associate trainer gitu Coach ya. Entah itu di momentum tertentu, mungkin seperti Coach Diki juga ada agenda nanti untuk di tanggal 10 Mei. Tapi at least untuk saya sendiri memang
kebetulan ada beberapa yang tadi sudah di-spill sebetulnya sama Pak Aris satu ya untuk pelatihan yang mungkin saya laksanakan di sini di SDI ini. Jadi sama buat teman-teman yang saya lihat di sini rata-rata ya coach ya, itu adalah orang yang lebih dari satu trainer gitu. Sudah kenalnya, lebih satu training ikutnya, sudah lebih dari satu gelar non akademik dipunyanya. Karena saya lihat di sini sudah banyak sekali di sini ya yang gelarnya sudah memanjang namanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan itu semua juga nanti teman-teman bisa tambah lagi dengan ya tadi salah satunya atau mungkin beberapa pelatihan yang mungkin bersama saya juga di sini. Kalau mungkin saya izin menyebutkan, sini saya sudah ada di Certified NLP for Teaching yang sudah tadi contohnya ada Pak Aris atau Kang Aris ya karena dari Bandung kita sama-sama dan BTW saya juga dari Bandung teman-teman gitu. Itu satu NLP for Teaching, selanjutnya ada juga tadi untuk digital content creator, lalu juga teman-teman mungkin barangkali ada yang ingin juga belajar tentang digital marketing, nah itu juga ada saya pelatihannya di SDI itu. Dan yang terakhir adalah buat teman-teman yang seneng jadi MC nih gitu. Itu kayaknya dari Coach Diki sendiri kemarin infonya ke saya antusiasmenya cukup banyak karena untuk Master of Ceremony itu kita laksanakan di berbagai event, apalagi kalau teman-teman misalnya banyak bermain di dunia wedding gitu. Itu kan menjadi suatu tambahan income buat kita semua gitu. Jadi hal-hal yang nanti teman-teman juga pelajari sebetulnya di SDI ini itu teman-teman harapannya adalah selalu bisa dipraktekkan. Syukur-syukur jadi cuan kan gitu ya. Jadi apapun bentuknya entah itu freelance, entah itu mungkin teman-teman dapat job ngisi kegiatan juga gitu ataupun mengajar tapi mengajarkan kembali ilmunya ataupun menjadi praktisi. Entah itu tadi digital marketing ataupun juga jadi MC profesional. Nah, teman-teman sebetulnya mungkin sudah pernah belajar di entah itu mungkin platform yang lain atau secara otodidak gitu ya, belajar mandiri. Ataupun juga teman-teman memang sesuaikan itu dengan jurusan di perguruan tingginya masing-masing ataupun di SMA, SMK-nya. Nah, minat-minat tersebut mungkin teman-teman sudah pelajari lagi. Tapi di SDI ini adalah salah satu menjadi value utama teman-teman, selain daripada menambah ilmu, menambah skill, dan juga mendevelopment skill yang sudah teman-teman miliki, adalah yakni memegang gelar non-akademik atau sertifikasi. Karena untuk kebutuhan itu sangat penting buat formalitas. Untuk kebutuhan kita melampirkan untuk menjadi portofolio, ataupun juga menjadi lampiran ketika kita menjadi narasumber ataupun trainer di tempat lain itu biasanya menjadi pelengkap sebagai kredibilitas sehingga teman-teman terlihat kompeten. Gitu. Jadi mungkin teman-teman, sekali lagi terima kasih pastinya sudah bergabung dengan Self Development Indonesia melalui berbagai trainernya berbagai trainingnya. Mudah-mudahan semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kalau teman-teman juga ingin ikut dengan saya di beberapa tadi training yang saya laksanakan, itu bisa pastinya menghubungi admin kita semua. Dan sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Minal aidin wal faizin. Salam kenal dari saya, Satria Andika. Terima kasih Coach Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Coach Satria sudah sharing dan memperkenalkan diri terkait dengan ini ya, kesibukannya juga dan melatih apa di SDI. Dan di sini juga, oh sudah selesai ya di bawah. Yang baru join mungkin bisa menuliskan ya, namanya, asal kota, kesibukan, dan alumni training apa yang diikuti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya sedikit sharing aja karena di sini cuma beberapa slide saja terkait dengan silaturahmi. Jadi silaturahmi ini tidak hanya sekedar bertemu ya. Mungkin karena di sini dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua, dan dari data yang saya lihat itu ada dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Papua, dari Aceh sampai Papua,
itu ada alumni dari SDI dan kebetulan pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun hanya secara virtual ya. Kalaupun virtual mau silaturahmi secara langsung mungkin yang tersebar di Indonesia ya. Kalau Coach Satria ada di Bandung, kalau saya ada di Sidoarjo atau Surabaya, ataupun dengan alumni-alumni lainnya. Oleh karena itu di grup alumni itu selain teman-teman rekan-rekan dapat informasi terkait dengan DI, bisa juga menyambung relasi. Karena mereka tentu saja selain sebagai seorang pembelajar, seorang pendidik, seorang profesional, dan seorang yang ahli di bidangnya, itu bisa memperluas relasi dari berbagai latar belakang. Menyambung hati bukan hanya menyambung kontak. Nah, ini salah satu hadis juga yang jadi pedoman saya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahmi. Meskipun belum sempat offline, mungkin kita online dulu. Mungkin kalau alumninya sudah ribuan, kita adakan di berbagai kota ataupun dibuat SDI Roadshow yang kebetulan sudah berlangsung. SDI Goes to School, Goes to Campus, tapi sementara masih di Sidoarjo dan Surabaya ya. Jauh ke depannya akan ada berbagai gebrakan program yang bisa SDI selenggarakan. Ketika kita menjaga hubungan, kita sedang menumbuhkan peluang. Misalnya kayak kemarin ada yang tanya, ada yang bisa MC ini enggak? Nah, mungkin saya bisa rekomendasikan dari alumni MC. Karena MC ini memang berbagai event ya, baik itu formal, semi formal, atau non formal, ataupun yang lainnya. Oh, di sini ada yang butuh tutor les privat. Nah, saya bisa rekomendasikan ke alumni Hypnoteaching. Nah, jadi ada peluang-peluang baru, ada kesempatan-kesempatan baru untuk para alumni. Tidak hanya sekedar ikut training dapat sertifikat tidak, tapi para alumni juga masih dapat memberdayakan diri. Nah, filosofi ini saya ambil dari ikan ya, memancing ya. Nah, kalau kita memancing ikan, kalau dikasih ikan itu kan cuma 1 hari, tapi di SD ini mengajarkan cara memancing. Nah, cara memancing ini ketika teman-teman punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan yang diasah dan dikembangkan di SDI, itu kalau sudah di luar, di masyarakat ataupun di tempat kerja nanti, itu bisa bermanfaat. Karena diajarkan cara memancing dengan skill, pengetahuan, keterampilan. Dia tidak sekedar ikut training dapat sertifikat, tapi ada uji kompetensinya untuk mengetahui baik itu secara lisan ataupun tulisan. Nah, itu salah satu cara buat teman-teman juga meningkatkan kompetensi, baik itu soft skill ataupun hard skill. Dan ketika kita menjalin silaturahmi, tentu saja ada aja jalan yang di luar dugaan, baik itu secara tiba-tiba ataupun secara langsung atau sudah direncanakan. Jadi memang ketika kita menjalin silaturahmi tidak hanya dengan saudara atau keluarga, tapi juga dengan relasi ataupun teman virtual yang belum pernah ketemu secara langsung itu juga termasuk silaturahmi. Jadi ini sebagai pengingat kita juga bahwasanya ketika kita menjalin silaturahmi, kita akan dilapangkan rezekinya. Satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. Jadi lebih baik berkolaborasi daripada bermusuhan. Nah, jadi semangat itu yang ditanamkan di SDI. Saling berkolaborasi, saling menghargai, dan oke, alumni SDI ini komunitas dengan nilai dan visi yang sama. Kalau alumni SDI ikut dari awal, itu kan ada pengenalan profil SDI ya. Di situ disebutkan visi dan misinya. Salah satunya adalah mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Atau kalau dari sekarang sekitar 20 tahun.
ada berbagai isu, kemudian berbagai hal, Indonesia gelap ataupun berbagai macam isu, itu semua sebenarnya ada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kita ingin mewujudkan Indonesia emas adalah dengan mengubah diri kita terlebih dahulu. Karena 20 tahun ke depan mungkin saja kita jadi pemimpin. Mungkin saja kita jadi orang yang berpengaruh. Oleh karena itu kita siapkan dari sekarang. Jangan sampai terpengaruh hal-hal negatif sehingga hal-hal negatif itu jadi kenyataan. Kita siapkan diri, kita belajar, kita bekerja, kita optimalkan waktu muda untuk berkarya, sehingga ketika kita sudah berusia ataupun sudah dewasa atau tua nanti, kita memberikan dampak yang lebih besar. Karena kita sudah belajar dari semenjak muda, kita sudah mengasah skill, mengembangkan skill salah satunya di self-development Indonesia. Dan SDI di sini memiliki beberapa value seperti memberdayakan, kemudian kolaborasi. Kalau misalnya teman-teman rekan-rekan mau kolaborasi juga boleh, kontribusi juga boleh dalam berbagai hal atau bentuk. Kolaborasi di sini mungkin bisa webinar ataupun pelatihan, join di Associate Trainer SDI, tulis buku, bikin konten, ikut kegiatan volunteer ataupun intensif di SDI, ataupun kontribusi yang lainnya. Kenapa kita perlu berkolaborasi? Karena mimpi besar tak bisa dicapai sendirian. Kolaborasi ini mempercepat, memperluas, memperkuat dampak. Jadi ketika kita ingin bermanfaat, kita harus memberikan dampak yang luas, yang kuat. Nah, ini memerlukan yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bisa dibangun dari alumni SDI yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dari berbagai latar belakang. Dengan variasi-variasi ini tentu saja akan memperkaya atau mempercepat tujuan yang sama, yaitu Indonesia Emas. Dan di SDI itu memberikan wadah, baik itu secara sosial ataupun profesional, teman-teman bisa ikut berbagai pelatihannya ataupun berkontribusi di kegiatan webinar. Misalnya di sini ada yang pengen mengasah skill public speaking atau komunikasi, bisa hubungi admin atau saya. Coach, saya pengen isi webinar bulan depan, itu gimana ya caranya? Nah, itu disediakan. Itu biasanya project mandiri alumni GPS ya. Namun kebanyakan ngambil yang video praktik karena terbentur jadwal mungkin ya. Jadi teman-teman rekan-rekan kalau misalnya mau kontribusi, baik itu offline ataupun online juga boleh, salah satunya mengisi webinar ataupun jadi bagian dari self development Indonesia, baik itu program volunteer, intensif ataupun yang lain. Nah, ini ada sebuah kutipan, jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri, tapi jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Jadi Indonesia Emas di tahun 2045 ini masih 20 tahun ke depan, ini masih panjang, ini masih jauh, diperlukan kolaborasi, sinergi dengan tujuan yang sama, dan saya yakin anak muda Indonesia ataupun yang sudah dewasa bisa berkontribusi dari berbagai lini, tidak harus jadi pemimpin, tapi di komunitasnya ataupun di masyarakat sekitar itu bisa memberikan dampak. Jadi lebih baik meskipun hanya 1%, tapi kalau konsisten itu bisa berkali-kali. Jadi kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, ini dari obrolan menjadi aksi, cara membangun kolaborasi tentu saja diawali dengan silaturahmi yang efektif, bukan hanya ketika butuh saja,
Dan alhamdulillahnya setiap alumni SDI yang bertanya, baik itu bukan ikut pelatihan saya, tapi ikut pelatihan trainer lainnya, itu kalau ada yang tanya, biasanya saya jawab. Tapi tergantung jamnya juga ya. Kebetulan kalau mengajar mungkin agak slow respon gitu. Nah, itu salah satu fasilitas juga kalau misalnya chat dibalas. Oleh karena itu, mulai hari ini yang belum save atau belum PC, segera PC ya. Nah, itu mungkin buat masukan teman juga. Kalau nge-save nomor trainer atau nomor coach itu gratis bertanya. Jadi tanya sampai sampai puas gitu ya. Itu salah satu fasilitasnya. Cuma lihat waktu juga ya. Jangan dini hari terus ngechat, terus tiba-tiba telepon. Nah, itu agak repot itu. Jadi tahu etika juga. Oke, kemudian kenali potensi dan passion sesama alumni. Nah, ini kan udah kelihatan dari grup alumni. Jadi ada grup alumni training, ada grup alumni secara keseluruhan. Biar tahu kira-kira, oh ini dari alumni mana, oh ini dari latar belakang. Bahkan ada yang ikut sampai eh, paling banyak itu 13 atau 15 ya, saya agak lupa. Ada dua alumni. Salah satunya jadi trainer juga di SDI. Itu ikut berbagai pelatihan dan tujuannya selain karena suka belajar, ya ingin menyebarkan ke anak didiknya. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada ilmu yang bermanfaat ya. Sebaik-baiknya ilmu kan yang bermanfaat. Jadi ketika kita sebagai trainer, sebagai coach, ataupun sebagai guru, pengajar, dan sebagainya, ketika kita menyampaikan suatu ilmu, itu positif dan itu dilakukan orang lain, itu sebagai amal jariah kita untuk eh, di akhirat kelak. Kemudian buat wadah kecil juga, WhatsApp group khusus project atau Google Form untuk ide kolaborasi. Nah, setiap alumni kan setelah menyelesaikan project mandiri, itu kan ada link Google Drive, kemudian di bagian bawahnya itu ada semacam form testimoni alumni, itu juga bisa disampaikan. Itu setiap bulan akan dibaca, dievaluasi, kalau misalnya ada hal yang perlu diperbaiki juga diperbaiki. Dan di setiap pelatihan itu kan ada portofolio juga ya. Di bagian nomor 3 itu ada saran, kesan, dan masukan untuk self-development Indonesia juga sebagai perbaikan SDI juga. Ataupun ada yang mau request pelatihan yang lainnya juga boleh. Itu bisa diagendakan. Cuma biasanya cari trainer yang kompeten dulu ya. Jadi tidak semuanya itu bisa diselenggarakan, dilihat SDM-nya juga. Kemudian mulai dari hal kecil tapi konsisten dan salah satu hal yang bisa para alumni lakukan ketika selesai menyelesaikan uji kompetensi atau project mandiri PSC adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalau kita belajar teori aja tanpa adanya praktik dalam kehidupan sehari-hari itu kurang afdol ya, kurang sempurna. Kita perlu mengembangkan atau meningkatkan kemampuan kita. Ketika kita menyebarkan, mempraktekkan ilmu kita, itu pasti akan menemui hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu bisa ditanyakan, dikonsultasikan di grup alumni ataupun ke coach dan trainer di SD. Karena itu sudah satu paket ya, jadi bayar sekali tapi bisa konsultasi seumur hidup selama masih ada ya. Jadi memang em, ilmu itu kalau dibagi akan semakin luas gitu, semakin banyak. Cuma ada sisi eksklusifnya, jadi perlu ikut pelatihan supaya tidak hanya sekedar permukaan, tapi juga lebih mendalam. Nah, kira-kira ya, kalau misalnya ada satu project alumni SDI tahun ini, kira-kira kalian pengen kontribusi di bidang apa? Boleh. Ada yang mau dituliskan di kolom chat? Boleh. Ataupun open mic? Juga boleh. Saya kasih contoh. Misalnya teman-teman rekan-rekan alumni SDI pengen menulis. Nah, project kolaborasi menulis, tentukan temanya. Kalau bisa non-fiksi ya, atau yang berhubungan dengan self-development ataupun sejenisnya.
Karena dengan itu bisa jadi rujukan juga ataupun manfaat. Kebetulan saya ada kenalan, jadi bisa memudahkan gitu. Salah satunya itu, misalnya 3 sampai 5 orang kontribusi menulis sebuah buku, satu tema, misalnya terkait dengan kesehatan mental, terkait dengan public speaking, hypnoteaching, dan sebagainya. Tentu saja itu perlu visi yang sama, dan itu bisa diagendakan di grup alumni. Kalau di STI kan ada writer spesialis ya, itu juga bisa. Temanya apa, nah itu bisa dikolaborasikan. Nanti bisa dibantu oleh tim STI untuk editing mungkin ya, sama membantu penerbitan. Karena memang dalam proses penerbitan itu ada semacam editing, ngecek teks, dan sebagainya, sehingga perlu adanya hal yang perlu diperbaiki. Nah, itu salah satunya. Kolaborasi menulis. Ataupun kolaborasi webinar. Nah, itu juga boleh. Satu sesi yang pertama dari si A, sesi kedua si B, minggu berikutnya, dan seterusnya. Jadi memang banyak hal yang bisa dikontribusikan di self-development Indonesia. Ada yang mau berbicara? Open mic? Nanti dapat voucher training. Harus dikasih iming-iming ya, biar mau ya. Ada yang mau? Kira-kira kontribusi atau proyek apa yang bisa dikontribusikan dan bidang apa kira-kira? Tadi saya sudah kasih contoh misalnya menulis bersama ataupun mengadakan webinar, series beberapa sesi itu juga bisa. Silahkan kalau ada. Voucher training itu apa, Coach? Oke, voucher training itu apa? Saya kasih Gimana kasih gitu? ini ya, kasih gambarnya biar ada semangatnya. Oke, voucher training itu kayak gini. Nah, kayak Nah, misalnya kayak di alumni SC itu kan trainingnya rata-rata 150 ya. Nah, itu ada, kalau di sini 20%, ya berarti dikali dengan 150.000. Jadi kalau udah potongan itu dapat potongan sekitar berapa? Matematikanya 30, 30.000. Jadi hanya sekitar 120.000 aja. Itu salah satu. Nah, dan voucher ini biasanya dibagikan ketika ada orang yang praktik, ada yang bertanya, ada yang menyampaikan ide. Tujuannya untuk membangun interaksi, biar pada ngomong gitu. Kan kesempatan tidak datang 2 kali ya. Jadi ada istilahnya self reward lah buat teman-teman yang sudah berani, sudah mau berkontribusi. Nah itu contohnya. Silakan, ada yang mau? Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya. Kalian kalau ada satu project alumni SDI tahun ini, kalian pengen kontribusi di bidang apa? Silakan. Ada yang bersedia? Kalau seandainya saya bisa ditemani sahabat saya, Kumaida Tunisviah, mau berjuang bareng buat webinar, kayaknya boleh tuh, Coach. Boleh, boleh. Tinggal tentukan temanya aja sama Memang jadwalnya. boleh ya, Coach, kalau webinarnya itu satu sesi 2 orang gitu, biar kita saling melengkapi gitu, Coach. Bisa. Kalau kamu pernah ikut webinar Milad SD itu kan sesinya totalnya 8. Jadi satu kali Zoom itu 2 sesi. 30 menit, 30 menit itu presentasi. Bisa. Oke. Ya, nanti diagendakan bulan Mei atau Juni ya. Oh, Mei udah ada webinar ya. Kemungkinan Juni lah. Tinggal tentukan tema sama jadwal. Oke, sahabatku Kumaida Tunisviah, mari kita berkolaborasi. Terima kasih, Coach. Oke, silakan. Nah, ini ada yang namanya sesuai saya nih. Diki, caranya gimana? Cara apa nih? Terus Pak Tirta bidang coaching ya bisa coaching. Kalau mengajarinya mungkin di kelas public speaking ya. SDI cuma ngasih wadah. Tapi kalau teman-teman pengen belajar cara ngisi webinar dan sebagainya ya kelas di public speaking. Karena itu dari opening sampai closing, dari membangun sebuah materi sampai powerful itu diajarkan di situ.
Bahkan ada terapi-terapi mulut bibir gitu biar teman-teman nggak sampai belibet atau ngomongnya sampai salah kata itu diajarkan juga. Cuma kalau SDI yang program project ini cuma mewadahi saja. Tapi kalau mau belajar itu bisa ikut kelas-kelas di SDI. Banyak kok. Tergantung minat dan keinginan aja. Oke, terima kasih. Ada yang lain sebelum lanjut? Oke, Mas Faisal, silakan Mas Faisal raise hand ya. Mas Faisal, oke, silakan. Suaranya belum muncul. Ya, Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dan teman-teman. Kalau dari saya, Coach, saya alumni dari Public Relation yang baru aja kemarin diselenggarakan di 20 April bersama Coach Novi. Eh, Kalau untuk program apa yang atau project apa yang mau dibuat tahun ini, kayaknya saya belum sih, Coach, karena saya mau menguasai dulu, termasuk ya dalam public speaking gitu. Saya pengen menguasai dulu, baru saya mau buat eh, project, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Faisal. Jadi ada keinginan untuk ini ya, belajar public speaking lebih dalam. Betul, Coach. Apalagi Oke, saya ngomongnya agak belibet gitu. Saya mau dapat solusi gitu. oke. Itu gampang, Pak. Tinggal ikut pelatihan public speaking karena kebetulan trainernya juga penulis buku public speaking, S1-nya, S2-nya komunikasi, jadi kan kredibel gitu ya. Jadi bisa belajar secara langsung gitu. Siap, Coach. Oke, baik. Terima kasih, Pak Faisal. Ada tambahan lagi, Pak Faisal, atau cukup? Mungkin ada tambahan sedikit, Coach. Silakan. Karena selama ini saya kan ngelihat eh, pelatihan di YouTube itu sepertinya kurang sekali, Coach. Karena kita cuma ngelihat dari video tanpa ada namanya keberlanjutan, kayak setiap minggu itu selalu apa kayak ibarat dicek Konsultasi. atau konsultasi ya. Konsultasi kayaknya lebih enak memang di mentor, lebih lebih ini sih Terarah cepat ya. gitu, terarah, betul, bener. Oke, baik. Mungkin itu Terima aja, kasih. Coach. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Memang salah satu cara paling cepat atau paling baik yaitu belajar dari yang terbaik, belajar dari sumber yang terbaik ataupun ahli di bidangnya. Jadi kalau kita belajar dari sumber yang sudah kredibel dan sudah punya kompetensi di bidangnya itu jauh lebih cepat. Tapi kalau mau belajar otodidak bisa juga, cuma memang perlu waktu yang lama dan mungkin tenaganya banyak terkuras karena gagalnya. Tapi kalau kita sudah belajar dari ahlinya, udah di-spill nih, pasti kamu akan menemui kegagalan atau hambatan kayak gini. Gini loh caranya. Jadi ketika menemui hambatan tersebut, udah bisa mengatasi. Oke, terima kasih Mas Faisal sudah sharing. Nanti PC saya ya, nanti dapat voucher 20%. Itu bisa ikut kelas public speaking ya. Siap, Coach. Oke, baik, terima kasih. Kak Milda buat buku. Oke, bisa kalau mau buat buku. Kebetulan kemarin saya sudah public speaking, mungkin tema-tema lainnya juga boleh ya. Nanti tinggal konsultasi aja dengan gurunya. Oke, Kak Diki, saya juga orangnya introvert. Oke, oke nggak masalah ya kalau introvert. Introvert sama extrovert itu masih bisa public speaking ya. Mungkin yang udah pernah ikut kelas public speaking saya udah pernah mendengar cerita bahwasanya
saya termasuk dulu itu introvert banget. Eh, SMA ya, itu masih introvert, bahkan awal-awal kuliah juga masih introvert. Introvertnya seberapa parah? Kalau ada orang telepon, siapapun itu saya biarkan sampai mati dulu, baru saya jawab pakai WA atau chat. Nah, itu kalau introvert banget ya. Dan ketika masa sekolah, kecuali tugas, itu jarang berkomunikasi dengan lawan jenis. Jadi lebih baik menghindar. Separah itu. Tapi alhamdulillahnya saya mengambil tantangan S1 komunikasi, kemudian berlanjut sampai S2, dan sekarang alhamdulillahnya jadi trainer dan public speaker. Jadi kalau masalah introvert extrovert itu sebenarnya bukan sebuah masalah, cuma yang membedakan adalah cara belajarnya aja. Introvert lebih suka belajar dengan mentor secara privat, bukan banyak orang. Tapi kalau extrovert bisa langsung dengan komunitas. Dan introvert ini perlu bertahap, karena cara belajarnya juga juga perlu cara khusus. Nah, itu saya bahas juga di public speaking preparation. Oke, terima kasih yang sudah ngasih pendapatnya. Ada lagi mungkin satu atau dua, boleh? Atau cukup? Di kolom komentar saya cek dulu. Oh, nggak ada ya. Izin interupsi, Coach. Ya, Masuk lagi. Berarti kalau misalnya tadi saya mengajukan diri di webinar, nanti bisa apa namanya koordinasi lebih lanjut sama Coach di PC gitu. ya, ya. Kalau Sementara di WA saya dulu karena WA admin ada masalah sedikit. oke baik, Coach. Tapi kayak sebenarnya kalau saya sedikit bercerita boleh ya, Coach. Jadi Ya, eh, silakan. sebelumnya sebelum mengenal SDI, saya tuh sertifikasi public speaking di lembaga lain. Gitu. Kalau misalnya Coach nanti apakah hanya untuk kelas public speaking atau boleh dialihkan ke kelas lain ya, Coach? Maksudnya gimana? Mau ikut kembali pelatihan atau gimana? Iya kan vouchernya kan untuk potongan harga pelatihan kan, Coach. Ya, Tetapi itu hanya boleh untuk sertifikasi public speaking atau gimana? oh Soalnya semua, saya udah semua, semua, kirain semua cuma pelatihan di SD. sertifikasi. Enggak. Kebetulan yang tanya Oke, tadi public speaking, jadi potongannya public speaking gitu. Itu semua pelatihan di SDI. oke, Coach, terima kasih. Saya bahagia sekali. Iya, sama-sama. Oke, di kolom chat Kak Didi juga sama ya. Namanya sama, kasusnya sama ya. Tinggal ketemu titik pencerahan buat menemukan ilham anugerah biar jadi lebih pede lagi bicara. Ya ikut kelas public speaking ya bisa, ataupun level kedua kalau sudah pernah ikut GPS. Oke, ada lagi? Atau udah cukup? Udah cukup baik. Oke, ini bagian akhir. Oke, ini ada afirmasi juga buat teman-teman. Jadi memang afirmasi ini bisa membantu teman-teman jadi lebih baik, dan saya juga melakukan afirmasi sebelum tidur dan bangun tidur karena memang belajar hipnosis juga. Jadi ketika kita mengafirmasi diri kita bisa jadi lebih baik, baik itu dalam fisiknya atau juga pemikirannya. Dan di sini ada salah satu afirmasi, saya adalah bagian dari keluarga besar SDI. Saya terhubung dengan orang-orang hebat yang punya hati untuk tumbuh dan memberi. Saya siap menjalin silaturahmi dan membangun kolaborasi untuk kebaikan bersama. Oke, kita baca bersama-sama ya. Boleh open mic, boleh tidak. Pokoknya sambil baca atau sambil mendengarkan. Oke, sebelum afirmasi tarik nafas dulu ya. Kayak kelas hipnosis saja ini. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, saya adalah bagian dari keluarga besar Self Development Indonesia. Saya terhubung dengan orang-orang hebat
yang punya hati untuk tumbuh dan memberi. Saya siap menjalin silaturahmi dan membangun kolaborasi untuk kebaikan bersama. Oke, itu ya untuk afirmasinya. Jadi teman-teman di sini yang hadir sudah siap atau ready untuk kolaborasi apapun itu selagi itu positif dan berdampak. Nah, kita lanjut Q&A ataupun diskusi. Saya kira cukup ya. Jadi itu sedikit sharing aja terkait dengan menjalin silaturahmi dan membangun kolaborasi bersama saya Diki Nur Rahman, Burung Irian. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih Burung Nuri, Burung Dara. Mari berdiskusi bersama-sama. Silahkan, boleh. Kita ada 10 sampai 15 menit. Bertanya boleh, menyampaikan pendapat boleh, evaluasi juga buat SD juga boleh, bebas. Karena ini forumnya setahun sekali ya. Silakan, ada yang mau? Saya lagi coach, mau. Boleh, boleh. Nanti ngambil vouchernya di nomor saya ya. Yap, coach. Tapi nanti gini coach, sebenarnya saya kan tipikal pembelajar. Cuma tuh saya kalau misalnya virtual meeting yang masih face to face ini tuh sering gugup. Jadi kata-katanya tuh berbelit gitu. Kalau seandainya nanti saya berkolaborasi di webinar, saya ada rasa kayak gini coach. Takutnya saya mengecewakan pas dikala menjawab gitu. Menurut coach gimana? Oke, sepanjang saya bicara dari awal sampai akhir, kamu mendengar saya batuk tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu caranya yaitu ketika ngomong atau belibet itu mic-nya dimatikan. Oh, oke. Kemudian kalau misalnya kamu kurang pede dan sebagainya, ya matikan kamera. Dikira gangguan sinyal, mungkin minum atau nyemil dulu gitu, suaranya seret. Nah, itu kayak gitu. Salah satu mengatasinya. Ataupun ngambil Soalnya jeda juga bisa. oke, berarti lebih ditonjolkan kepada kemampuan untuk menguasai materi juga ya coach ya, biar bisa Benar, menjawab dengan lancar. iya. Jadi kalau bisa materi yang kamu sharingkan itu dibuat pertanyaan dulu, minimal 5W1H. Hmm, Jadi oke. misalnya kamu temanya terkait apa rencananya? Kalau saya dan saya dan dengan sahabat saya Kumaida Tunisvia, kami backgroundnya dari penulis, Master. Coach. Oke, Mohon maaf. oke. Mungkin temanya hmm, strategi mengatasi mental block bagi penulis pemula. Nah, seperti itu. Bisa, Nah, Master. bikin Coach. Ya. bikin dulu materinya, udah selesai 10 sampai 20 slide, kamu jadikan PDF, taruh di ChatGPT. Dari materi ini bantu saya membuat 30 soal dan jawaban dari sumber ini. Udah muncul. Nah, itu kamu baca, pelajari. Aku kayak gitu. Jadi, alhamdulillahnya sampai sekarang itu semua pertanyaan dan jawaban itu saya bisa jawab. Mungkin ada yang kurang panjang itu saya jawab di pertemuan berikutnya gitu. Jadi ada istilahnya persiapan sebelum tampil. Salah satunya adalah menguasai materi. Cara belajar paling gampang memang soal dan jawaban. Kira-kira pertanyaannya yang muncul kemungkinan gini-gini, jawabannya gini-gini. Nah, jadi ada gambaran. Jadi tidak apa ya, tidak sampai keluar konteks. Dan kalau bisa materi-materi yang ditaruh di slide itu harus dipahami. Baik itu diksi, kosakata. Kalau misalnya nggak paham, lebih baik dihapus. Dan Oh, lebih banyak interaksi dan lebih banyak komunikasi dengan audiens. Nah, salah satunya seperti yang saya tampilkan tadi, itu kan slide-nya sedikit dan lebih banyak interaksi. Dan sebenarnya sambil ngajak audiens itu berkontribusi atau menyampaikan pendapatnya, saya juga mikir kira-kira nanti ngomong apa. Itu sih. Jadi jangan baik. sampai Kak Cindy dari awal sampai akhir itu ngomong terus. Nanti pasti di tengah-tengah ada hal yang bingung
diomongkan. Oleh karena itu perlu jeda. Nah, jedanya kasih slide yang berisi pertanyaan atau gambar. Kira-kira gambar ini menjelaskan apa? Namanya asalnya dari mana? Dan itu selain menambah waktu untuk kita memikirkan apa yang kita ucapkan, itu juga bisa sebagai kalau di NLP istilahnya building rapport, membangun kedekatan. Oh, saya diajak diskusi nih, komunikasi dua arah nih sama pematerinya. Jadi pematerinya tidak ceramah, tapi sharing. Kalau ceramah kan satu arah ya, kalau sharing dua arah. Jadi gitu sih Kak. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya, mahal sekali ini ya. Terima kasih Mas, terima kasih Coach. Dan saya Ya, mohon maaf sebelumnya, jadi kenapa saya manggilnya Master terus? Jadi kalau di sedikit menjelaskan latar belakang sedikit, boleh ya Coach? Ini mau mengklarifikasi. Jadi saya tuh biasa kumpul sama penyuluhan korupsi atau faksi dari KPK itu. Jadi manggil itu mereka master, masyarakat terdidik atau masih terus belajar. Jadi saya minta maaf coach, masih belibet ngomong coach gitu. Dari tadi master dulu, maaf ya coach. ya nggak apa-apa. Bebas panggil siapa aja. Asal jangan sayang ya. Kalau sayang itu buat pasangan saya aja. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya yang mau ngasih pendapat atau pertanyaan, kira-kira project yang ke depan gimana dan sebagainya. Oh ya, sedikit informasi untuk STI sudah ada total 38 ya, termasuk yang terakhir itu NLP Practitioner sama Master Practitioner. Karena itu kolaborasi juga dengan lembaga yang lainnya, totalnya ada 38. Jadi itu bisa sebagai referensi tambahan juga bahwasanya masih banyak hal yang perlu saya pelajari dan salah satu prinsip atau nilai value-nya yaitu jadilah pembelajar sejati yang belajar dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Selain saya belajar juga dari para coach dan trainer yang ada di Associate Trainer SDI, saya sebenarnya juga belajar dari peserta lewat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya pernah temui ya. Salah satunya Kak Cindy tadi itu kebetulan itu bukan dari ChatGPT, itu berdasarkan pengalaman keilmuan yang ada gitu. Jadi ada yang secara tekstual, ada yang secara experience pengalaman gitu. Jadi segala sesuatunya itu semakin banyak referensinya, semakin banyak kita belajar dan berbagi itu lebih mudah atau lebih gampang. Kan bisa karena terbiasa. Jadi memang kita perlu membiasakan diri, salah satunya ya bisa join di pelatihan STI dan berkontribusi di masyarakatnya, baik itu offline ataupun. Oke, itu ya. Ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Jamnya udah lewat sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Atau cukup? Nanti vouchernya diambil ya buat Kak Cindy sama Kak siapa tadi? Kak Faisal ya. Ke nomor saya ya, jangan nomor admin. Nomor saya ada di grup. Iya Oke, coach, terima kasih banyak. oke. Kalau misalnya nggak ada, kita dokumentasi. Oke, kita dokumentasi dulu. Silakan dinyalakan kameranya. Agenda halal bihalal ini 1 tahun sekali ya. Mungkin ada agenda-agenda lanjutan mungkin bisa disampaikan. Nah, terdekat itu ada training rutin sama webinar ya. Ada 3 webinar series di bulan Mei. Nah, itu alumni SD juga bisa join. Oke, Coach Hari, eh, Pak Alia mungkin bisa open kamera, Kamilda. Oke, kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Eh, Coach Hari bisa ya. Nah, ini Coach Hari yang saya ceritakan tadi ya. Oke, kita dokumentasi dulu. 3 kali ya. Yang pertama gaya formal dulu. Senyum. 1, 2, 3. Senyum. Oke, yang berikutnya boleh kasih jempolnya 1 atau 2. 1, 2, 3. Senyum.
Oke, terakhir gaya bebas terserah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, saya ucapkan terima kasih buat para alumni ataupun para coach trainer STI yang sudah join di kegiatan Halal Bihalal alumni STI Self Development 2025. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di tahun depan di program Halal Bihalal dan semoga kalau bisa offline ya, mungkin di berbagai daerah ataupun sebagainya. Tapi kalau misalnya masih belum, ya kita kembali ke online. Dan jangan lupa untuk terus mengembangkan diri, terus belajar, menambah manfaat karena hidup hanya sesaat, yang selamanya hanya akhirat. Saya Diki Nur Rahman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di event-event self-development yang lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Semoga sehat dan sukses selalu.